Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah legal kontrak dengan dosen pengampu Ibu Nun Fadila Muslimah SHMKN. Selamat menyaksikan. Nama saya Atika Sami dengan NIM 2021500872. Saya akan menjelaskan tentang jabatan notaris. Jabatan notaris itu diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris, pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. Untuk pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan menteri atau jabatan yang ditunjuk. Itu berisi tentang di pasal 4. Untuk di pasal 16, notaris menjalankan jabatannya dan berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Itulah pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku untuk saat ini. Selanjutnya, materi tentang cacat hukum, akta cacat hukum dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Nurul Fadilatul Hidayah, NIM 2021508086. Baik, di sini saya akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan nomor 1 mengenai akta yang cacat hukum. Sebelumnya kita ketahui dulu bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang disebut dengan UUJN. Jabatan notaris merupakan jabatan yang terhormat, yaitu suatu jabatan yang dalam pelaksanaan mempertaruhkan jabatannya dengan mematuhi dan tunduk pada UUJN dan kode etik notaris. Dengan demikian, diharapkan agar notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai integritas moral dengan memperhatikan nilai agama, sosial, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, seseorang notaris tidak mungkin menerbitkan suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan cara sengaja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di luar sepengetahuan notaris, para pihak atau penghadap yang meminta untuk dibuatkan akta memberikan keterangan yang tidak benar dan menyerahkan surat atau dokumen yang tidak benar, sehingga setelah semuanya dituang dalam akta, lahirlah sebuah akta yang mengandung keterangan yang palsu yang disampaikan oleh penghadap. Bila seorang notaris dapat dibuktikan ikut sebagai dader intelektual, dapat diancam pidana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana. Kesatu, orang yang melakukan, menyuruh, melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Kedua, orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja menghasut supaya pembuat tersebut. Maka notaris itu bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat di hadapannya yang mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal. Di sini notaris mempunyai tanggung jawab yang besar dan dapat dituntut untuk memberi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena kelalaian notaris dalam akta yang dibuatnya. Karena pada dasarnya notaris harus melaksanakan jabatannya dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam UUJN dan kode etik notaris serta tanggung jawabnya yang diatur dalam pasal 4 UUJN, pasal 16 ayat UUJN
UJN dan pasal 65 UJN. Namun pada prakteknya disadari atau tidak dalam menjalankan tugas seorang notaris diwarnai dengan berbagai macam kesalahan yang akhirnya menimbulkan pelanggaran. Baik, mungkin itu saja jawaban dari nomor 1. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Sadiatul Jannah, NIM 2021508083. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apakah ada syarat ketentuan bagi WNA yang ingin membuat akta atau kontrak. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaannya, jadi kita harus tahu dulu nih, di WNA itu terbagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama orang asing yang tinggal dalam waktu tertentu, dan yang kedua adalah orang asing yang ingin menetap di Indonesia. Secara hukum, WNA atau badan hukum asing tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan 3 hak. Apa aja sih haknya? Yaitu yang pertama hak milik, yang kedua hak guna bangunan, dan yang ketiga adalah hak guna usaha. Apabila WNA atau badan hukum asing memperoleh ketiga hak tersebut, maka diwajibkan bagi mereka untuk melepaskan selambat-lambatnya selama 1 tahun. Nah, apabila tidak melepaskan hak tersebut, maka akan dihapus atau dikuasai oleh negara itu sendiri. Nah, status kepemilikan tanah atau bangunan yang dapat diperoleh oleh WNA yang tinggal di negara Indonesia yaitu ada 3, teman-teman. Yang pertama, hak pakai dengan jangka waktu tertentu, kemudian yang kedua hak sewa untuk bangunan, dan yang ketiga adalah hak milik atas satuan rumah susun dan rumah tempat tinggal atau hunian. Nah, oleh karena itu teman-teman, bagi WNI yang memutuskan untuk menjadi warga negara asing atau WNA harus melepas seluruh hak atas tanah yang ia miliki selama berwarga negara Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 3 UU PA sebagai berikut. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 3 UU PA bahwa WNA tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan catatan hak milik. Nama saya Nabila Ramadhani, NIM 2021508064. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai kepemilikan WNA. Mengenai kepemilikan WNA, apabila WNA mendapatkan hak milik, maka hak tanah tersebut dikuasai oleh negara sekitar. Hal tersebut diatur dalam pasal 26 ayat 2 UU PA yang menyebutkan bahwa hal ini sebagai upaya untuk mengurangi adanya kepemilikan atas tanah oleh WNA yang ingin bertempat tinggal atau membuka usaha di Indonesia, yaitu dengan membatasinya untuk menjaga agar hak tanah milik WNI tidak jatuh pada hak tanah milik WNA. Selain itu, kepemilikan atas hak milik juga membantu WNI agar dapat memanfaatkan tanah hak miliknya untuk menunjang kehidupannya. Adapun syarat untuk tetap bisa memiliki hak atas tanah bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA, yaitu harus memisahkan hak atas tanah miliknya sehingga tidak termasuk ke dalam harta bersama, yaitu dengan melakukan perjanjian perkawinan atau biasa juga disebut dengan perjanjian pisah harta. Jadi, syarat bagi WNA yang ingin mendapatkan akta dan berada dalam status perkawinan, maka harus melakukan perjanjian pisah harta. Dan bagi WNA yang tidak dalam status perkawinan, maka hak-hak WNA tersebut dibatasi, yaitu hanya berupa hak pakai, hak sewa bangunan, dan hak milik atas satuan rumah susun dan rumah tempat tinggal atau hunian. Nama saya Muhammad Darjat, NIM 21508050 yang ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana implikasi diwajibkannya meletakkan dokumen sidik jari pada akta notaris terhadap keautentikan sebuah akta notaris. Tentu saja ketentuan mengenai diwajibkannya meletakkan dokumen sidik jari pada minuta akta pada dalam pasal 16 ayat 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan jabatan notaris mempunyai maksud dan tujuan
untuk mengidentifikasikan kehadiran para pihak yang menghadap notaris. Namun dalam ketentuan pasal ini tidak mengatur secara jelas mengenai bagaimana sidik jari yang wajib diletakkan pada minuta akta, media yang digunakan untuk meletakkan sidik jari, serta tata cara meletakkan sidik jari, sehingga hal ini akan menimbulkan kebingungan di kalangan notaris dalam menjalankan jabatannya. Selain itu, kewajiban melakukan dokumen sidik jari pada minuta akta tidak akan mempengaruhi otentisitas akta notaris karena ada tidaknya dokumen sidik jari tidak berdampak pada kekuatan pembuktian akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna. Oke, untuk jawaban selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh saudari Andiria. Saya Andiria Wahyuni dengan NIM 2021508081 akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan nomor 3. Jadi, sidik jari penting dilakukan notaris untuk menunjukkan identitas para penghadap. Selain tanda tangan para penghadap, namun demikian, sidik jari tidak berlaku bagi surat tanda tangan atau pengganti tanda tangan. Sekian dari kami, kelompok